Ya, slide berikut lagi. Next slide. Nah, bagaimana agar penderita autoimun bisa bertahan dan hidup normal? Ini pertanyaan yang sering. Gimana orang nggak bisa sembuh tapi kita hidup normal? Penyintas autoimun harus menjaga pola hidup sehat. Tadi Mbak Marisa sudah menyebutkan 5 dasar hidup sehat LDHS ya. Itu sangat bagus sekali ya kalau bisa diterapkan perlahan-lahan. Memang menerapkannya tidak bisa sekaligus ya. Perlahan-lahan akhirnya sempurna ya. Kita harus hidup sehat, pola hidup sehat, cukup istirahat, tidur kalau bisa 7-8 jam per hari, makan makanan sehat ya, jangan makan gluten seperti contoh ya, gizi seimbang ya, sayur, buah ya, protein, karbohidrat, jangan tidak makan karbo sama sekali ya, ikut diet keto, itu tidak bagus ya, justru hanya no karbo butuh ya, tubuh kita butuh karbo tetapi tidak banyak-banyak. Olahraga rutin ya, setengah jam per hari cukup, jangan olahraga berat ya, yang ringan saja, low impact, dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Jangan menyetop obat sendiri karena rasa udah enak, nanti tiba-tiba flare, kambuh ya. Itu yang membahayakan. Justru obatnya nanti tinggi lagi baru terendah lagi. Itu lebih bahaya. Penyintas autoimun juga harus menjaga agar psikologisnya tetap baik dan hindari stres. Stres memang akan terjadi pada setiap orang sampai meninggal baru stresnya hilang. Tetapi how to manage the stress ya, bagaimana kita memanage stres kita itu penting sekali ya. Itu harus kita coba perlahan-lahan sampai kita bisa ya. Hal ini akan sangat berperanan terhadap remisi ya. Remisi artinya terkontrol mendekati sembuh ya pada penyintas autoimun sehingga dapat hidup layaknya orang sehat dan normal. Nah itu penting ya, sekali lagi hindari stres, psikologis harus tetap baik, positive thinking ya seperti itu. Ya, slide berikut. Ya. Nah, ini slide-nya kita lihat ini baru new normal. Kita saat ini memasuki era new normal. Sebetulnya apa sih new normal itu? Kenapa sih namanya new normal? Jadi orang suka salah kaprah ya dengan new normal. Disangkanya normal yang baru tapi betul-betul udah normal. Padahal bukan demikian. Ya, jadi new normal itu justru kita pakai masker, ya kemudian pakai pelindung, ya semuanya itu betul-betul harus menjaga diri karena kondisi COVID yang masih berjalan sampai saat ini. Dan penularannya begitu mudah melalui pernapasan ya, jadi dia masuk melalui pernapasan. Orang berbicara saja kalau salah satunya COVID mudah sekali terjadi penularan, apalagi kalau nggak pakai masker ya. Jadi seperti itu kita harus menjaga diri kita masing-masing. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang itu COVID apa enggak? Ya semua orang harus pakai masker, semua orang harus melindungi diri sendiri. Orang OTG, orang tanpa gejala pun dia tidak ada gejala apa-apa, dia pikir dia sehat. Ya, tetapi tetap sekarang ditetapkan semua orang harus pakai masker. Itulah new normal. Justru kalau kita nggak pakai masker itu abnormal, malah nggak normal untuk kondisi saat ini, ya. Karena kita hidup sekarang era pandemik, ya, era COVID-19, COVID-19, ya. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan ketentuan daripada new normal. Ya, silakan. Berikut lagi, next slide. Kita akan lihat definisi new normal menurut pemerintah ya. Nah, definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Berdasarkan atau berbasis pada adaptasi itu sebetulnya untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya adaptasinya seperti itu, hidup baru, hidup sehat, hidup bersih, itu inti ya. Bagaimana caranya? Cara dilakukan dengan rutin ini sama. Orang yang autoimun maupun tidak ini berlaku untuk semua ya. Cuci tangan pakai sabun. Ingat, cuci tangan pakai sabun. Nah, kata-katanya jangan hanya cuci tangan, tapi harus jelas cuci tangan pakai sabun. Pakai masker saat keluar rumah. Jadi setiap saat keluar rumah kemanapun pakai masker. Kalau perlu kita pakai face shield, ya lebih bagus lagi kita pakai face shield ya supaya rasa lebih aman. Tapi masker tetap perlu ya. Jaga jarak aman ya minimal 1,5 meter. Dibilang 1 meter, tapi 1 meter itu kalau orang misalnya tanpa masker atau ada orang lewat, dia batuk atau bersin ya, percikannya itu masih bisa sampai 1 meter. Itu sebabnya dibilang minimal 1 meter, kalau bisa 1,5 sampai 2 meter lebih aman. Ya, kalau orang tiba-tiba bersin depan kita, dia nggak pakai masker, kita bisa kena, masih jatuh bersinannya itu ke kita 1 meter. Bisa terjadi seperti itu. Menghindari kerumunan.
Kerumunan kenapa? Karena penularan melalui pernapasan, ya, itu yang kita takuti. Pencegahan di tempat kerja, ya, pencegahan tempat kerja, ya, seperti jarak fisik, ya, tadi sudah katakan kira-kira 1,5 meter, fasilitasi mencuci tangan dengan sabun. Jadi tempat kerja harus siap, ada tempat cuci tangan, tapi sabunnya jangan lupa. Etika batuk harus diajarkan, ya. Nah, sekarang kita lihat cara meningkatkan sistem imun. Ada payung gitu, ada corona, artinya siap payung sebelum hujan, kalau siap sistem imun kita sebelum diserang corona. Caranya makan buah-buahan segar, makan sayur-sayur segar setiap hari. Ya, itu paling penting karena sayur-sayur yang berwarna merah ya seperti tomat ya atau pepaya, buah pepaya, kemudian wortel itu berwarna merah, banyak antioksidannya. Ya, itu sangat penting buat kita ya. Ya, slide berikut. Ya, slide. Next slide. Nah, ini bagaimana meningkatkan sistem imun di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini berlaku untuk semua, ya. Jadi tips menghadapi yang tadi gambar tadi sebelumnya mungkin ya. Tadi belum selesai kebaca gambar yang tadi. Bukan, sebelumnya yang gambar banyak tadi sebelumnya. Oh, mundur. Ya, mundur ya ini. Ya, next slide. Ya. Ya, terus slide terus. Ya. Nah, ini jangan cepat-cepat. Yang tadi barusan. Slide yang barusan. Nah, ya ini, stop di sini. Bagaimana meningkatkan sistem imun di tengah pandemi COVID-19? Kalau nggak bekerja, tinggal di rumah. Ya, jangan sekarang new normal, oh ya udah rame, PSBB dilonggarkan, kita boleh bebas ke gym. Nggak usah, jangan ke gym. Ke gym itu justru banyak penularan di situ dengan alat-alat. COVID-19 mudah menempel di berbagai macam alat dan bisa tinggal lama. Di logam itu bisa lama sekali. Ya, tinggal di rumah. Yang bekerja pulang ke rumah lagi. Ya, mandi. Sampai rumah, buka sepatu di luar rumah, ganti baju, langsung cuci bajunya, mandi. Ya, mandi keramas. Ya, kecuali dia pakai jilbab, keramasnya bisa nggak usah tiap hari. Ya, tapi yang non jilbab itu harus keramas langsung. Ya, minum air putih 8 gelas sehari. Ini penting. Ya, makan sayur buah tadi sudah disebut, olahraga di rumah saja, jangan ke gym, setengah jam per hari, low impact, jangan yang capek-capek, untuk orang autoimun ya terutama, tidur 8 jam per hari, usahakan, boleh terputus, misalnya 6 jam, 2 jam tidur siang, silahkan, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya, minum vitamin dan obat teratur jika ada obat, ya, kemudian konsultasi dokter jika ada keluhan, jadi jangan segan-segan ke dokter, ya. Kalau ada keluhan, ya, apalagi orang autoimun, ya, jadi itu harus menjaga, jangan menyetop obat sendiri, ya, jangan takut, walaupun obat autoimun menekan imun sistem, tapi banyak tinggal di rumah, ya, kalau memang bisa untuk di rumah. Ya, slide berikut, silakan slide. Nah, ini tipsnya, kita masuk slide lagi. Nah, tips pertama, jaga kebersihan ya, cuci tangan dengan air mengalir, usahakan dengan sabun atau sanitizer selama 20-30 detik. Tetapi lebih bagus pakai sabun dibandingkan hand sanitizer. Hand sanitizer hanya kalau kita bepergian saja ya, di mobil atau pas kita pergi kemana gitu ya. Tapi kalau selama ada air mengalir, lebih baik pakai air mengalir. Karena sekarang banyak pasien yang alergi terhadap hand sanitizer, tangannya malah jadi kering. Ya, pasien-pasien autoimun banyak yang tangannya jadi kering karena hand sanitizer. Tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Ingat, karena penularan bisa ada 3 lubang di muka kita, lubang mulut, lubang hidung, lubang mata. Ya, jangan menyentuh apapun sebelum kita cuci tangan. Permukaan yang sering disentuh dapat dilakukan disinfeksi seperti meja, pegangan HP, ya, pegangan pintu maksud saya, kemudian HP dan lain-lainnya. Ya, itu semua harus dibersihkan. Ya, slide berikut. Tips kedua, nah ini physical distancing. Jangan lupa jaga jarak ya. Dulu namanya social distancing, tetapi sekarang physical distancing. Kenapa? Kalau social distancing adalah sosialnya kita diputus, tapi kita masih bisa bersosialisasi lewat internet, lewat Zoom seperti ini ya. Jadi social distancing kita sebetulnya tidak terputus. Tapi physicalnya, jadi jarak antara kita dengan orang lain itu harus jaga jarak. Hindari bepergian dengan angkutan umum, pesawat terbang, kapal api, kereta api, tidak keluar rumah kecuali mendesak. Ya.
menghindari kontak dengan orang lain seperti bersalaman, berpelukan, hindari siapapun ya, walaupun orang tua kita ulang tahun atau siapapun, tetap kita harus hindari. Kalau kita sayang sama orang tua kita, jangan kita sentuh, tapi kita harus jelaskan, jangan ada salah pengertian. Hindari kontak dengan yang sedang batuk, sedapat mungkin jarak ya 2 meter, usahakan di situ tertulis 1 meter, itu sudah minimal sekali ya. Kemudian skala tips ketiga, mungkin kecepatan ini, tips ketiga ya, ini jaga kekebalan tubuh ya, istirahat cukup, kebutuhan tidur tiap orang biasa berbeda, usahakan 7 jam per hari, tidur sebelum jam 11 malam, usahakan makan teratur, perbanyak sayur buah, dapat konsumsi tambahan multivitamin mineral, silahkan, sekarang banyak sekali vitamin yang bagus-bagus ya. Berhenti merokok dan konsumsi alkohol, ya nggak boleh. Tetap usahakan melakukan olahraga ringan di sekitar rumah. Usahakan ventilasi rumah tetap baik dan sinar matahari dapat masuk. Hindari stres, berpikir positif, saring berita yang dibaca agar tidak termakan hoax, malah kita jadi stres ya, makin banyak baca-baca yang tidak benar, hoax itu kita jadi stres ya. Perbanyak doa dan ibadah, ini yang terpenting. Beberapa suplemen dapat membantu daya tahan tubuh, termasuk infeksi saluran napas, vitamin C, D, zinc, probiotik. Ini penting sekali. Biasanya saya suka tambahkan pada pasien autoimun. Apalagi vitamin D itu tidak boleh lupa, karena vitamin D itu penting, banyak penyakit autoimun yang tidak boleh kena matahari. Kalaupun yang boleh berjemur atau orang umum yang tidak autoimun, silahkan berjemur hanya 5-15 menit per hari. Ya, jam yang dianjurkan adalah jam 10 sampai jam 1 siang, range-nya. Banyak sekali jam-jam, nggak ada yang saya salahkan karena tergantung letak kita di mana, letak negaranya di mana. Jadi tiap negara berbeda ya untuk jam-jam untuk berjemurnya. Tapi kalau kita anggap prinsipnya yang agak luas, jam 10 sampai jam 1 siang, hanya 5 sampai 15 menit. Kalau untuk orang normal, kalau jam 12 siang hanya 5 menit karena udah terlalu terik ya. Karena nanti bisa kena kanker kulit, ya kulitnya juga terbakar, itu jadi akan tidak lebih baik ya. Ya, slide berikut, tips keempat. Ya, slide tips keempat. Ya, tips keempat. Nah ini, sebelum masuk rumah atau setelah beraktivitas, lepas alas sepatu di rumah. Ingat, apa yang kita pakai dari luar, stop di pintu luar. Ya, lepas. Ya, segera cuci tangan. Sebelum apa-apa, cuci tangan pakai sabun. Sebelum pas masuk rumah, langsung cari tempat cuci tangan pakai sabun. Jangan menyentuh apapun sebelum cuci tangan. Habis itu mandi. Ya, mandi. Hindari menyentuh, jangan duduk kalau kita masuk rumah, jangan duduk, jangan menyender, langsung ganti baju ya, langsung mandi ya, langsung pakai baju yang baru lagi ya. Segera bersihkan tubuh, mandi, keramas, sikat gigi ya, desinfeksi benda-benda yang dikenakan atau dibawa ya, sepatu, pakaian, tas ya. Sepatu langsung cuci, sepatu langsung dibersihkan, pakaian langsung dicuci ya, tas juga dibersihkan. Secara berkala bersihkan permukaan benda yang sering disentuh, meja, saklar, pegangan lemari, keyboard, keran, air, dan lain-lain, menggunakan deterjen dan air mengalir kalau bisa. Ya. Jangan menibaskan pakaian kotor, letakkan pada keranjang cucian, segera cuci dengan air hangat kalau ada. Bersihkan dan desinfeksi keranjang cucian menggunakan cairan desinfeksi. Jadi kita ini namanya new normal, ya, kehidupan normal baru, ya. Normal baru seperti ini. Inilah cara kita untuk mencegah COVID-19. Ya, tips 5. Tips yang kelima. Lanjut, next. Komunikasi baik dengan dokter yang menangani. Itu penting sekali, ya. Zaman sekarang dokter sudah memberi WA. Biasanya pasien-pasien apalagi zaman COVID begini ya. Jadi kita biasanya ya sudah banyak WA. Saya pun 3 bulan tidak praktek sama sekali waktu itu. Semua lewat WA. Kemudian baru ada telemedicine. Jangan menghentikan obat rutin tanpa persetujuan dokter. Ya. Komunikasi dengan dokter untuk rencana awal pengobatan, selanjutnya untuk meminimalkan kunjungan ke rumah sakit. Konsultasi ke dokter kalau ada keluhan batuk, pilek, demam. Ya. Jadi jangan segan-segan, harus komunikasi baik dengan dokternya supaya penyakitnya tidak kambuh walaupun tidak berobat. Ya. Tidak sempat berobat, tapi obat harus jalan terus. Ya, slide berikut. Tips yang keenam, apabila terdapat keluhan saluran napas, gunakan masker ya. Jadi nggak cuma hari-hari, tapi kalau di rumah kita ada pilek, batuk, kita pakai masker juga. Tutup mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu atau bagian dalam tisu.
Tanda bahaya ada demam di atas 38, sesak napas, penurunan indera penghidu, penciuman berkurang. Ya, batuk pilek tidak membaik dari 3 hari, terutama setelah bepergian di luar negeri atau berkontak dengan orang yang sakit atau dari luar negeri. Ya, itu berobat ke dokter. Ya, jadi jika mencurigai diri terkena COVID, segera hubungi hotline sesuai daerah setempat. Ya, yang paling penting segera ke IGD manapun, kemudian akan melakukan pemeriksaan. Ya, slide berikut. Ya, next slide. Nah ini, kalau kita mau hidup sehat, kita pertama positive thinking. Rasa nyaman, rasa bagus, rasa enak ya. Kerjakan olahraga, exercise hanya setengah jam reguler setiap hari. Hanya setengah jam cukup. Jangan capek untuk orang autoimun, untuk penyintas autoimun. Jangan capek, jangan olahraga berlebihan. Cukup tapi reguler ya, tiap setengah jam. Dekat rumah, di dalam rumah pun tidak apa-apa kalau rumahnya tidak ada halaman ya. Makan yang sesuai ya, gluten free ya, bebas gluten itu sangat penting. Kalau itu ada bab tersendiri kenapa harus bebas gluten. Gluten ada di tepung terigu, tepung gandum, oatmeal. Oatmeal di luar negeri sudah ada oatmeal yang bebas gluten, di Indonesia belum ada, saya belum ketemu, mungkin ada tapi belum tahu di mana ya. Jadi itu kenapa bisa terjadi itu, karena ada leaky gut. Leaky gut, kebocoran pada usus. Karena gluten itu bisa mencetuskan leaky gut tersebut. Tapi leaky gut tidak hanya oleh gluten, pada orang autoimun sudah dapat steroid, sudah dapat obat-obat yang menekan sistem imun, itu pun sudah menyebabkan kerusakan kebocoran pada usus, jangan lagi ditambah dengan gluten. Ya, jadi itu orang yang dengan gluten free biasanya autoimunnya akan lebih cepat remisi. Nyeri sendi semuanya itu akan jauh lebih berkurang. Dia akan mendapatkan healthy living-nya itu lebih cepat ya. Itu. Ya, slide berikut. Nah, stay at home, ya stay home ya itu untuk orang-orang yang tidak bekerja, ibu rumah tangga atau penyintas autoimun yang memang tidak bekerja. Tapi yang bekerja bagaimana? Jaga kesehatan. Ya kalau bisa jangan setiap hari kalau memang kondisi kurang baik harus ada surat dari dokter yang menjelaskan kepada kantor. Ya, jadi harus betul-betul kita jaga kesehatan karena penyintas autoimun itu lebih ringkih dibandingkan yang biasa, orang normal, tetapi kita tidak boleh merasa putus asa. Kita harus tetap berjuang untuk autoimun kita dengan menjaga diri kita tentunya ya. Slide terakhir, satu slide lagi, slide terakhir kita. Nah ini salah satu contoh new normal di kantor. Jadi kalau orang autoimun yang masuk ke kantor, di kantor sudah harus punya ini. Ya, jadi sudah harus menyediakan cuci tangan, semua masker, semua harus ada, pakai face shield. Orang autoimun sebaiknya bawa face shield ya, pakai face shield. Ya di kantor pun pakai face shield tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali syarat pas kita sampai kantor bagaimana, di kantornya bagaimana, keluar kantor bagaimana, perjalanan bagaimana, sampai rumah gimana, depan rumah gimana, masuk rumah bagaimana. Ya semuanya ada peraturan new normal. Ya, jadi kalau kita bilang new normal untuk orang autoimun harus tetap dijalankan sesuai protokol kesehatan yang sudah berlaku. Dan kita harus tetap senyum, ya tetap berkarya. Ya orang autoimun bukan berarti dia sedih, harus tetap senyum karena senyum salah satu hal yang meningkatkan imun sistem kita. Ya, antibodi kita akan lebih banyak bekerja kalau kita lebih banyak senyum. Ya, demikian saya kira cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iris atas penjelasannya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ya Prof. Iris ya. Ya, ya. Ini sudah ada teman-teman yang bertanya. Saya akan bacakan mulai dari pertanyaan pertama dari Bapak Yusuf di Samarinda. Izin bertanya dok, 1, urutan penyakit autoimun yang tersering atau mungkin paling banyak ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Yang nomor 2, apakah ada metode screening untuk penyakit autoimun? Ya, baik. Yang paling besar penyakit autoimun itu lupus ya. Lupus ada rajanya dari penyakit autoimun. Ya, selain itu yang banyak juga Sjogren. Sjogren syndrome di mana yang terkenal dari Sjogren itu kering ya, mata kering, bibir kering, air ludah kering ya, kulit kering, itu khasnya dari Sjogren. Ya, kemudian banyak juga hal yang lain kayak yang nggak terlalu ya, vaskulitis termasuk banyak juga ya. Kemudian ITP juga banyak ya. Dan yang sering juga di psoriasis itu juga cukup banyak dan ada perkumpulannya sendiri juga. Ya, miastenia gravis itu pada
neurologi itu juga cukup banyak. Saya banyak pasien MG. Kita bilangnya MG ya, nama gayanya MG, tapi ya penyakitnya enak ya, kelemahan daripada otot-ototnya sehingga kadang-kadang sulit untuk jalan. Ya, jadi ada lupus, Sjogren, myasthenia gravis, vaskulitis, ITP yang tiba trombositnya turun ya. Nah, seperti itu yang cukup banyak kita ketemui ya untuk hari-hari. Kemudian screening tentu saja ada ya. Biasanya kita periksa yang paling mudah tuh ANA ya, tapi yang paling baik sih ANA profile sebetulnya ya. Ada ANA IF, ada ANA profile ya, ANA profil ANA ya, kita bisa lihat profil. Nah, ANA IF itu hanya menyatakan bahwa dia kalau ada biasanya ada perbandingan 1:100, 1:320, 1:1000. Kalau 1:100 itu pada orang normal pun bisa, yaitu borderline. Karena normalnya kurang dari 1:100, itu harga normal dari ANA IF. Ya, jadi kalau saat 1/100, 1:100 pada orang infeksi juga bisa terjadi 1:100. Pada orang cancer nanti Prof. Adu juga bisa menjelaskan, seringkali ANA-nya juga positif ya. Jadi kalau 1/100 kita tidak bisa bilang bahwa dia autoimun. Tapi pada autoimun sering ANA-nya positif, ANA IF. Kalau 1/320 kita sudah curiga dia autoimun, apalagi 1/1000 lebih-lebih. Nah, ANA profil atau ANA profile itu kita periksa, itu lebih mahal masalahnya, tapi sebetulnya itu enak ya, karena kalau itu ada yang positif itu sudah lebih menjurus kemana. Dia ada sekitar 13 macam antibodi di ANA profil itu. Dia ANA itu sebetulnya antibodi yang kita tidak harapkan, tapi kalau dia positif berarti ada kelainan daripada tubuh kita, yaitu penyakit autoimun. Tapi banyak lagi hal-hal yang lain, antibodi lain banyak yang bisa kita periksa, tetapi harganya mahal. Jadi kita harus betul-betul memilih. Ya, jadi kalau untuk screening itu sudah cukup bagus di kita ya, di Indonesia sudah bisa untuk screening autoimun. Ya. Lagi pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya masih dari Pak Yusuf. Apakah ada obat yang dapat memicu terjadinya autoimun, Prof? Ya, obat sih ada saja yang untuk memicu autoimun ya. Jadi beberapa obat-obat ya, itu ada daftarnya ya, daftar obat-obat yang bisa memicu, tapi yang jelas ya, yang paling jelas adalah suplemen. Hati-hati, suplemen yang bersifat imunostimulator ya. Jadi suplemen yang bersifat imunostimulator artinya meningkatkan imun sistem ya. Kalau pada orang normal saat pandemik ini sangat bagus minum imunostimulator. Ya, karena imun sistemnya ditingkatkan untuk waktu tertentu 2 minggu terus dia stop ya minum itu. Jadi antibodinya sudah diaktifkan ya. Tetapi kalau pada orang autoimun ditambah imunostimulator itu harus hati-hati. Karena antibodi diaktifkan tapi masalahnya antibodinya menyerang tubuh kita sendiri. Jadi autoimunnya bisa kambuh ya. Jadi untuk suplementasi harus betul-betul bertanya kepada dokternya, apakah penyintas autoimun seperti saya boleh nggak saya minum suplemen ini. Tapi yang paling aman, yang paling kita anjurkan adalah untuk orang autoimun vitamin A, B, C, D, E. Ya, jadi mudah hitungnya A, B, C, D, E. Itu vitamin D nomor 1 untuk orang autoimun ya, karena vitamin D itu atau akan mencetuskan autoimun bila mana dia rendah. Pada orang lupus ya vitamin D udah pasti rendah karena dia nggak boleh berjemur, karena dia harus dapat vitamin D. Tetapi vitamin D yang rendah pada orang lupus itu juga bisa men-trigger lupusnya jadi muncul, kambuh ya. Jadi penyakit lupus itu kadang-kadang kita bilang vitamin D mana telur, mana ayam, kita nggak tahu. Ya, vitamin D itu sangat erat sekali kaitannya dengan penyakit autoimun ya. Jadi vitamin sekali lagi yang dianjurkan vitamin A, B, C, D, E, suplemen probiotik kita anjurkan karena probiotik sangat sekali berperanan pada leaky gut. Yaitu sekarang saya banyak memberikan probiotik, itu hasilnya bagus sekali untuk penyakit autoimun ya. Tapi kita pilih karena probiotik nggak semua juga cocok. Harus cari tiap orang ada kecocokan, si A cocoknya yang ini, si B cocoknya ini ya, karena sebetulnya ada personalized probiotik ya. Jadi ada probiotik yang sebetulnya perorangan ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk suplementasi, harus tanya pada dokternya sendiri, kecuali yang kita bikin sendiri ya, remedis nih jagonya Mbak Marisa, jago sekali untuk bikin remedis. Nah itu boleh tuh belajar dari buku rempah. Nah itu banyak di buku rempah, silahkan beli buku rempah ya, karena buku itu yang memang kita anjurkan, recommended. Baik, terima kasih Prof. Iris. Di pertanyaan selanjutnya, saya akan menggabungkan antara pertanyaan Mbak Indri dengan Mbak Maya karena intinya sama. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan imun pada kasus autoimun, Dok? Ya,
Untuk meningkatkan sistem imun ya itu tadi vitamin A, B, C, D, E. Ya, yang 5 macam vitamin itu penting. Ya, biasanya yang saya utamakan selalu vitamin D selalu. Ya, tapi karena masa COVID, jadi saya bilang vitamin C tetap harus. Ya, tetap C, D itu boleh. Vitamin E silakan, nggak begitu banyak keperluannya. Vitamin B dan A juga nggak begitu banyak. Ya, tapi yang penting C, D. Ya, probiotik silakan tambahkan probiotik karena itu akan enak sekali, akan melindungi juga terjadinya leaky gut ya, bakteri-bakteri hidup yang baik ya, karena di usus kita banyak bakteri-bakteri jahat ya, dengan obat-obatan itu juga itu udah merusak usus kita. Jadi usus kita pun kesehatannya harus dilindungi. Ya, jadi kalau kita berbicara autoimun dari berbagai macam segi itu ada judul-judul tersendiri dan sangat amat menarik ya. Mungkin suatu saat yang mungkin saya kira sudah pernah tentang leaky gut ya oleh Dr. Yunita ataupun siapa yang memang di bidang itu ya. Ini mungkin karena yang rata-rata teman-teman tahu bahwa autoimun tuh katanya sistem imunnya terlalu kuat. Jadi kalau makan sayur dan buah itu kan katanya meningkatkan imunitas. Nah itu apakah bertentangan atau bagaimana, Prof? Gitu? Ya. Sayur dan buah itu alamiah. Ya, silahkan makan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Ya, sesuaikan dengan kondisi buah mana yang cocok, buah mana yang tidak cocok. Kadang-kadang dia makan ini nggak enak, makan itu bagus. Silahkan cari kecocokan buah-buahan. Tapi itu pasti kita anjurkan. Tadi seperti gambar tadi, buah sayur itu harus nomor 1 diutamakan. Ya, itu bukan suplemen, itu makanan alamiah yang sudah tersedia di alam kita, ya, di alam Indonesia dengan rempah-rempahnya, ya, itu akan membuat suatu masakan yang luar biasa enaknya, ya. Yang penting bagaimana cara kita meramunya. Jadi kita jangan beli makanan di luar yang banyak vetsinnya, karena untuk orang autoimun hindari vetsin, hindari pewarna, ya, vetsin itu penyedap, ya, MSG, monosodium glutamat, ya, penyedap pewarna, makanan kaleng, itu dihindari semua. Ya, udah nggak usah lupakan saja itu ya. Bikin sayur buah di rumah yang lebih enak ya. Gitu. Jadi jangan masuk dalam list lagi ya, Prof ya. Ya, itu out of the box sudah. Ya. Oke. Prof, ini teman-teman yang masih konsumsi imunosupresan bertanya apakah termasuk golongan resiko tinggi dan bagaimana meminimalisir resikonya untuk di era COVID-19 ini. Ya, itu pertanyaan yang sering sekali muncul di pasien saya juga ya. Dok, saya dengar-dengar dikasih ini kan menambah ini, jadi saya kurangin. Taunya flare, dia datang-datang udah nge-flare, yang udah udah kambuh penyakitnya. Jadi saya bilang udah tidak usah takut, kan kita kontrol ya. Jadi artinya dia tetap minum. Misalnya dia mendapat kortikosteroid itu yang paling sering. Belum lagi tambah lagi obat-obat imunosupresan yang lain, seringkali kita kombinasi. Kalau lupusnya masih tinggi atau autoimun lainnya masih tinggi dalam arti kata flare-nya ya, dalam arti kekambuhannya. Nah, itu kita memang tetap nanti kita kurangi pelan-pelan. Tujuan kita adalah pertamanya memang obat itu tinggi. Tapi saya selalu mengatakan, siapa yang mau makan racun terus? Kan nggak mau. Ya, jadi obat sementara tapi harus. Nggak bisa lain, nanti pelan-pelan masuklah sayur, buah, yang rempah-rempah Indonesia, ya seperti itu, ya probiotik masuk ya pelan-pelan. Nah nanti baru ini turun, yang ini naik. Akhirnya obatnya berhenti. Akhirnya hanya vitamin D dengan rempah-rempah kita, dengan sayur buah. Akhirnya itu yang masuk. Itu namanya remisi. Tujuan kita remisi, ya. Jadi semangat. Jadi pasien-pasien banyak sekarang yang bikin produk di rumah, mereka bikin sendiri gluten free. Dan seringkali dibagi oleh mereka, enak nggak nih, enak nggak, coba ya ini enak, ini kurang enak gitu ya. Kalau enak bisa jualan, saya bilang, kasih kartu nama, saya taruh di ruang praktek. Jadi mereka semangat ya, aduh jualan aja boro-boro, loh ini aja bikin sendiri udah capek, ya nggak apa-apa, saya bilangnya satu usaha yang bagus. Jadi akhirnya mereka punya pekerjaan baru, bagaimana membuat produk gluten free. Nah itu sangat menyenangkan buat pasien. Mereka melihat dari grup dan mereka mengikuti grup LDHS ya, saya kadang-kadang memasukkan mereka mau nggak ikut grup gitu, masuk, oke, mereka merasa banyak terbantu dengan komunitas. Nah, itu sangat penting sekali ya adanya komunitas seperti ini, itu akan membantu membuat orang lebih bersemangat. Nah, sekali lagi kalau bisa gluten free, banyak yang nggak percaya gluten free, tetapi kenyataannya orang bilang nanti ya kelainan usus saja yang gluten free IBD, yang kelainan aja, tapi saya kira bukan begitu. Sudah terbukti dari semua penyakit autoimun karena masalahnya leaky gut. Tapi sayangnya orang banyak yang nggak percaya tentang leaky gut, teori leaky gut itu.
Tidak apa-apa. Ya nanti lama-lama dia akan merasakan setelah menjalani gluten free, pasien-pasien sangat tertolong. Jadi akhirnya kalau dia kambuh, saya cuma nanya, makan apa kemarin? Wah iya, ngaku dosa dulu. Ya, ngaku dosa dulu, ketawa-ketawa. Jadi dia sisi imunnya juga mulai meningkat. Ya, jadi disitulah ya. Jadi hubungan kita dengan pasien juga jadi seperti lama-lama seperti kita bisa bertukar pikiran juga gitu ya. Jadi mereka akhirnya berinisiatif gitu. Pasiennya jadi banyak inisiatif. Pertamanya masih kurang praktek, biasanya banyak menangis dulu karena mereka stres. Tapi lama-lama mereka udah ketawa-ketawa, mereka udah bawa kue segala macam yang gluten free. Nah itu kan membuat positif, sangat positif. Gitu. Oh, jadi semangat ya Prof ya teman-teman. Semangat. Semangat. Ya. Prof, ini ada pertanyaan yang juga sering ditanyakan nih. Jika pada nantinya vaksin COVID-19 sudah ditemukan, sebaiknya penyintas autoimun ikut vaksin atau tidak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan saya kira mewakili semua. Untuk sementara ini kita tidak anjurkan untuk penyakit autoimun divaksinasi. Kenapa? Karena bukan hanya vaksin COVID ya, semua vaksin. Ya karena vaksin itu endpoint-nya, ujungnya adalah hasilnya adalah membentuk antibodi IgG namanya ya. Antibodi dibentuk tapi sayangnya pada orang autoimun antibodi menyerang tubuh sendiri. Ya pernah satu kejadian pasien itu dia waktu itu udah mau haji, dia pikir belum konsultasi ya, dia udah meningitis. Kemudian habis itu dia periksa lagi, anaknya udah langsung naik lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, gejalanya terasa paling nyeri-nyeri ya, oke lah, nggak apa-apa. Lanjut udah nggak apa-apa, saya bilang. Tapi jangan lagi seperti itu. Kita awasi lagi, terpaksa kadang-kadang steroidnya dikasih. Steroid dikasih lagi kan antibodi ketekan lagi yang dari vaksin, jadi nggak ada gunanya juga. Tapi kalau memang dia ada remisi, benar-benar saya berani memberikan vaksin itu bila mana kalau dia belum pernah punya riwayat sakit berat sebelumnya dengan autoimunnya. Kalau dia pernah punya ANA 1/1000, saya nggak mau, saya nggak berani. Ya, kalau cuma ANA 1/100, tapi emang perjalanan cuma gitu-gitu, oke kita kasih bisa. Tapi betul-betul tailor made. Jadi secara umum lebih baik saya bilang nggak bisa. Tapi nanti kalau perorangan kita lihat gitu. Karena kalau saya bilang bisa, takutnya nanti jadi pikirnya bisa. Jadi sangat tailor made. Jadi orang autoimun itu benar-benar kayak bikin baju, kita mesti pas si A, si B walaupun sama-sama lupus, tapi beda. Tetap ada perbedaan. Kita mesti tailor made-nya gimana. Jadi mereka punya masing-masing bentuk resep gitu ya. Yang satu boleh disuntik, yang satu nggak boleh gitu. Ya, jadi kita konsultasikan dulu sebelumnya. Ya, harus konsultasi dulu. Kalau masih banyak minum obat imunosupresan pasti nggak boleh. Berarti vasiflare dan juga sistem imunnya nggak terbentuk karena tertekan. Jadi ada dua hal. Nggak ada gunanya karena tertekan, tapi juga bisa jadi kambuh flare up karena antibodi itu dirangsang. Tapi sayangnya dia menyerang tubuh kita sendiri. Itu yang kita nggak harap. Jadi kita harus memberi pengertian. Jadi nggak bisa kita langsung bilang nggak boleh. Harus kita pengertian kenapa nggak boleh. Jadi ke pasien itu edukasi di ruang praktek. Kadang-kadang memang satu pasien bisa setengah jam. Saya setengah jam 40 menit itu hanya satu pasien. Kebanyakan ngobrolnya. Gitu. Memang harus demikian penyakit auto. Tapi lama-lama sama 30 menit, 20 menit ya. Karena lama udah banyak komunikasi. Ya, jadi pertama memang kita harus menjelaskan kepada pasien autoimun. Kalau enggak dia pulang praktek dia tetap lesu. Dia harus ketawa keluar ruang praktek dia harus senyum. Ya karena kita patokannya senyum gitu. Baik, Prof. Karena waktu terbatas, kita hanya akan membacakan 2 pertanyaan lagi, berusaha menjawab 2 pertanyaan lagi, sementara yang lainnya nanti akan disusulkan ya, teman-teman. Yang pertama, protokol kalau terpaksa ke rumah sakit, Prof. Oh ya. Sebetulnya ini sudah disampaikan ya. Dan juga yang kedua jenis maskernya, apakah harus N95 atau masker kain? Ya. Kalau masker yang paling bagus kalau ke rumah sakit yang 3 lapis ya, surgical. Ya pakai yang surgical. Saya juga aja praktek pakai surgical ya karena saya karena saya nggak periksa langsung pasien. Jadi kalau untuk orang autoimun cukup surgical, tapi pakai face shield. Face shield aja pakai. Kan banyak dijual di Instagram face shield, ya model-model macam-macam. Ya sampai di ruang praktek itu saya senang melihatnya pasien-pasien pakai 2 lapis dia pakai masker surgical, terus luarnya masker yang cakep-cakep ya, sekarang keren-keren masker ya sesuai baju ya, kemudian pakai face shield-nya ada yang macam-macam lagi keren-keren, kacamatanya warna-warna segala macam. Jadi kita new normal kita disitulah hiasan kita cuma di masker sama face shield akhirnya.
Ya, kita mau pakai baju keren juga saya juga percuma praktek karena saya sudah harus pakai APD segala macam nggak kelihatan ya. Jadi cuma masker sama itu ya. Tapi yang 3 lapis ya. Kalau usaha tetap pakai masker surgical kalau ke rumah sakit, mau pakai tagit kain untuk hiasan boleh saja karena kain hanya 2 lapis, face shield jangan lupa. Ya, cari rumah sakit yang aman ya, yang memang betul-betul apa namanya kita sudah itu ya. Kalau yang saya praktek kebetulan memang sudah yang aman dari COVID ya. Jadi COVID-nya ada di rumah sakit itu tapi di gedung yang berbeda. Ya, sehingga gedung ruang praktek pun kita sudah pakai akrilik satu rumah sakit ya, tapi yang satu nggak pakai tapi jaga jarak ya. Jadi di rumah sakit pun sudah betul-betul diperhatikan. Ada satu rumah sakit swasta yang kita semua dipakein akrilik ya, kayak di apa namanya bank gitu ya, ada tempat keluar tempat kasir seperti itu ya, di Indomaret kayak gitu. Tapi ada juga yang pakai HEPA, jadi macam-macam tiap rumah sakit melindungi dokternya dengan berbagai cara dan juga pasiennya ya, seperti itu. Jadi kalau terpaksa ke rumah sakit, tapi kalau takut cari yang nama dokternya bisa telemedicine. Ya, saya pun masih telemedicine di RCM. Ya, belum berani praktek sampai sekarang di RCM, saya nggak praktek, hanya telemedicine. Baik, Prof. Iris. Kalau boleh nih saya menyisipkan satu pertanyaan lagi yang ini juga mewakili sebetulnya sebagai pertanyaan terakhir, Prof. Gejala autoimun yang mirip COVID-19 seperti rapid heartbeat, sore throat, chest pain, membedakannya bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, memang susah ya. COVID-19 sekarang ada yang mah, ada yang diare, ya seperti itu ya, muntah. Jadi membedakannya ada tetap harus ke dokter. Tetap harus ke dokter. Saya kalau ada gejala gitu langsung saya suruh pasiennya periksa COVID langsung ke dokter yang penyaringan COVID ya. Jadi apa namanya mirip harus dibedakan ya, karena dia udah autoimun ya, jadi kita udah tahu dia autoimun ya, bisa aja sakit mah, tapi mahnya itu mah beneran atau mah karena COVID ya, jadi harus diperiksa. Yang paling bagus ada swab ya, karena kalau rapid test itu hanya melihat adanya antibody bukan berarti dia sakit, dia terpapar, hanya dia terpaparnya baru atau udah lama, IgG, IgM, tapi bukan berarti dia sakit ya. Jadi kalau mau kita tahu bahwa benar-benar dia sudah kena, itu harus swab ya, walaupun swab itu agak mahal ya. Kalau di Amerika itu gratis swab itu ya, rapid nggak dipakai di Amerika ya, mereka semua hanya swab yang dipakai ya, karena itu yang bermakna ya, tapi gratis pula ya. Jadi sehingga epidemiologinya jelas ya. Kalau kita kan rapid, tapi oke lah, rapid itu untuk epidemiologi, hanya melihat yang terpapar dan tidak terpapar, hanya itu saja, tetapi bukan yang sakit dan tidak sakit ya. Jadi seharusnya swab. Jadi rumah sakit swasta kalau mau dirawat semuanya harus swab, harus ya itu yang utama, swab ya, karena kalau dengan rapid saja itu tidak menjawab, tetap bisa terjadi penularan ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi harus periksa COVID-nya, ya harus bisa periksa COVID-nya dan datang ke dokter ya. Baik, Prof. Iris, terima kasih banyak atas waktunya. Diharapkan Prof. Iris bisa ikut sampai akhir sesi ya, Prof. Ya. Ya baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya dengan menghadirkan narasumber berikutnya, yaitu Prof. Aru. Selamat datang, Prof. Aru. Nah, ini kita unmute dulu, Prof. Prof. Aru, bisa di-unmute, Prof. Nah, ini kelihatannya ada kendala nih, Prof. Aru. Ya, oh ya, sudah, Prof. Oke. Ya. Ini kelihatannya harus dari saya, Prof, yang operate, Prof. Nggak apa-apa ya? Enggak, ini dari saya aja. Coba. Oke, berarti coba saya ya. Coba, ya. Coba di screen sharing-nya diaktifkan. Dibuka, ya. Karena slide-nya ada yang cepat, ada yang enggak. Oh, oke. Bentar, saya coba. Sudah. Sudah, Prof. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada waktu acara ini sedang disusun, saya memang minta agar Prof. Iris itu
bicara dulu karena tugas utama dari Prof. Iris, dan kedua Prof. Iris agak lebih junior dari saya, jadi tugasnya lebih berat. Walaupun hari lahir kami sama, kita bicara mengenai sesuatu yang agak kontroversial dan kadang-kadang kita melihatnya dalam istilah yang mungkin sama istilah tapi beda tujuan dan maknanya, yaitu kata imun. Ya. Kalau kita ngelihat apa yang disebut sebagai respons imun atau reaksi, kita bicara mengenai kekebalan tubuh, ada pertahanan, melawan musuh, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya yang kita tuju itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang dari tubuh kita. Kalau kita bicara autoimun, ya hanya refreshing saja karena nanti akan dihubungkan dengan kanker itu sendiri. Oh ya, jadi pada semua kawan-kawan, saya di sini lebih bicara mengenai kanker karena nanti kita lihat ada yang menarik sini. Nah, ini kalau kita bicara mengenai respons imun yang normal sebelah kiri, panah itu menunjukkan terhadap gangguan bakteri. Ini panahnya ya. Nah, kalau autoimun, kecuali senjatanya itu diarahkan kepada musuh yang datang, dalam hal ini contohnya bakteri, dia juga karena hal yang kita tidak ketahui, itu juga menyerang balik lagi ke tubuh kita. Nanti saya rasa ini refreshing saja, kita sudah tahu. Dan kalau kita lihat predisposisinya, maka ada faktor-faktor genetik, infeksi, dan environment. Mengapa saya ulang ini tadi, walaupun slide-nya tadi Dr. Prof. Iris sudah ada. Karena kanker sama. Ya. Nah, kalau kita ngelihat dalam hal autoimun saja, keadaan ini di mana faktor genetik, infeksi, dan pajanan atau exposure lingkungan itu menimbulkan suatu modifikasi dari sistem imun sehingga muncul bisa dikenal lebih kurang 100 penyakit autoimun. Kalau pada kanker, kita melihatnya hampir sama. Nah, 90% dari kejadian kanker dari ngacoknya pertumbuhan sel itu berasal dari 10%. Bahkan dalam slide ini 90-95%. Ini slide-nya WHO. Dan hanya 5-10% yang sebetulnya merupakan hal yang terkait dengan kebiasaan, gaya hidup, bagaimana sekitar kita, pajanan kimiawi, merokok terutama ya, yang menyebabkan mutasi sel dan ada gangguan dari repair atau perbaikan. Ya, kita itu di dalam tubuh kita sehari-hari sekarang ini pun ada kemungkinan sedang terjadi gangguan dari lingkungan yang sedang membuat masalah yang bisa menuju ke arah kanker. Saat ini di tubuh kita semua. Tapi tubuh kita mempunyai sistem keamanan. Ada satpamnya. Dia surveillance. Sel-sel limfosit itu keliling dan dia melalui ada sistem di mana kerusakan itu diperbaiki. Nah, kalau keadaan itu yang buruk lebih banyak daripada yang baik, kalau exposure ke lingkungannya, kalau exposure ke bahan kimia, ke rokok dan sebagainya lebih banyak dari kemampuan tubuh, maka lebih banyak dari kemampuan tubuh untuk memperbaiki, maka kita akan mendapatkan gangguan keseimbangan itu. Jadi ini kalau kita melihat DNA-nya ini yaitu suatu sistem dalam tubuh kita yang dari mana semua instruksi untuk pertumbuhan sel itu berasal diganggu oleh suatu bahan yang disebut karsinogen, maka akan muncul instruksi di mana sel tubuh kita akan ngaco dan tumbuhlah sel yang jahat ini, kita kanker. Nah, tapi tidak segitu saja kita gampang menjadi kanker karena memerlukan waktu. Ya, seperti kita ketahui, untuk kanker payudara butuh 10-15 tahun
Untuk kanker prostat bisa sampai 10 tahun. Untuk berbagai jenis kanker tidak ada yang muncul kankernya itu hanya dalam waktu singkat. Di sini pentingnya kita menjaga diri dan kita lihat di sini mengapa kalau sel normal itu Mana nih terganggu sekarang nih? terjadi ya Yang mana? apa yang Halaman mana? 35. Enggak. 34. Ya, oke. Jadi kalau kita ngelihat sekarang sel normal tadi ini pertama kali diganggu masih belum apa-apa. Gangguan kedua, ketiga, keempat baru timbul sel ganas ini. Inilah yang menyebabkan kita itu sebetulnya bisa mengurangi dan mencegah kanker. Tapi dan sekali lagi, mengapa kok kita tidak kena kanker sih? Nah, di sini nanti mulai kelihatan perbedaannya dengan persepsi atau anggapan kita mengenai autoimun secara umum. Kalau tadi kita lihat ada gangguan, maka tubuh kita mempunyai kemampuan untuk memperbaiki. Ya, kita lihat ini diperbaikinya tuh dengan dipakai palang kayu segala macam, tapi prinsipnya itu ya. Di mana kita mempunyai satpam atau polisi di mana sel kanker yang baru jadi itu ditangkap dan tidak jadi kanker. Masalahnya gangguan dari lingkungan, gangguan dari gaya hidup, gangguan dari kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita itu akan menyebabkan surveillance atau penjagaan itu akan terganggu sehingga sel yang tadinya harusnya dibunuh terus jadi. Lama-lama tubuhnya lebih banyak dan menjadi kanker. Kalau pada kanker itu jadi konsepnya adalah sistem imunnya atau sistem pertahanan tubuh atau satpamnya harus diperkuat. Nah ini yang nanti sekarang kita melihat ada perbedaan dengan konsep autoimun ini. Dan nanti kita lihat, lalu kalau orang autoimun kena kanker gimana? Nah nanti ini yang mission saya di sini ada itu. Ya. Jadi perbedaan peran sistem imun, kanker, dan penyakit autoimun di gambar yang gambar tubuh manusia ini adalah semua jenis organ tubuh yang berperan dalam kekebalan tubuh, dalam sistem imunitas, dalam menghasilkan sel-sel tubuh yang menjaga tubuh kita, ya, dari mulai limfosit dan sebagainya. Dan kita lihat di kanan ini, pada kanker itu respons imunnya ditekan oleh sel kankernya sendiri, ditekan oleh gangguan keseimbangan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak berhasil menghilangkan sel-sel yang berubah ganas. Pada penyakit autoimun, respons imunnya justru ada hiperaktivasi terhadap antigen diri atau antibodi dan menimbulkan kerusakan jaringan. Slide ini menunjukkan adanya kontradiksi, sebenarnya bukan kontradiksi ya, tapi konsep yang berbeda antara kanker dan penyakit autoimun itu. Nah, ada nggak sih hubungan antara autoimun dan kanker? Ada, karena adalah di inflammation atau peradangan. Jadi kita melihat bahwa peradangan yang dapat menimbulkan penyakit autoimun juga dapat mengganggu keseimbangan sistem kita sehingga tumbuh kanker. Nah, kita lihat bahwa kalau kita ngelihat yang di kotak yang di kanan kiri itu, pasien-pasien dengan kanker payudara, saluran cerna, paru, ovarium, dan sebagainya itu dapat memberikan gambaran seperti rheumatoid arthritis. Satu lagi, kita lihat kotak yang kiri ini, ya, bahwa penyakit limfoma atau kanker kerja getah bening itu lebih sering didapatkan dengan penyakit autoimun juga. Ini semuanya terkait dengan inflamasi dan dalam lingkaran setan yang tidak. Tapi kita tidak perlu terlalu tetap harus berjaga antara 10-20%. Nah, jadi kaitannya dengan keganasan adalah adanya inflamasi ini. Saya gambarkan sebagai api.
Sehingga inflamasi yang juga memicu atau memperberat penyakit autoimun itu juga memicu proses terjadinya kanker. Memang kemungkinannya kecil, ini hanya berlaku untuk beberapa jenis kanker saja, tapi kita harus tahu dan informasi ini penting bagi masyarakat agar juga tidak tercampur aduk istilah imun tadi. Ya. Nah ini sekarang kalau kita, ini juga slide penting, di atas itu adalah gangguan dari dalam dan gangguan dari luar. Gangguan dari dalam namanya ancaman internal. Di sini kita ngelihat kayak pada imun yang overreaksi tadi, itu adalah masalah autoimun. Kalau yang dari luar itu reaksi alergi. Nanti ini adalah urusannya Prof. Iris. Bagian bawah kurang berfungsi, kurang bekerja, kita mendapatkan kanker dan infeksi. Ini slide ini mungkin kelihatannya nggak enak, tapi saya rasa kita mesti melihat dari konteks bahwa ini yang dapat terjadi, ya. Misalnya penyakit autoimun lupus itu dikaitkan dengan kanker serviks, paru, payudara, kanker sistem darah, Hodgkin, non-Hodgkin. Ini kalau kita lihat ke bawah, ini adalah berbagai penyakit autoimun yang dapat meningkatkan kerentanan atau sensitivitas seseorang untuk mendapatkan kanker yang di tabel kanan dan 1 dan 2 ini. Ya, ini sebuah gambaran saja bahwa kita tidak boleh lengah. Kita harus bisa mengatasi penyakit autoimunnya juga dengan harapan bahwa kerentanan atau sensitivitas terhadap kankernya itu juga berkurang. Kalau kita ada pembedahan, kemoterapi, radioterapi. Ini nggak gitu masalah karena kita menyerang sel kankernya saja. Tapi sekarang ada yang baru. Kalau tadi kita lihat ada pembedahan, kemoterapi, radioterapi, sekarang ada yang namanya imun terapi. Ya, yang saya lihat di kursor saya ini ya. Di mana konsepnya berubah. Saya teruskan. Imunoterapi ini sekarang menjadi salah satu opsi atau pilihan untuk pengobatan kanker. Baru mulai orang menaruh banyak harapan dan kita harapkan bahwa dia dapat membantu menurunkan angka kematian. Nah ini ada suatu perubahan. Kalau dulu sebelah kiri kita menyerang sel tumor, nah sekarang ada cara yang baru. Tapi ingat ya para teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita masih belum bisa dan belum boleh meninggalkan cara pengobatan di mana kita menyerang kanker. Mengapa? Karena imunoterapi itu masih baru, hasilnya juga masih belum banyak, tapi dia menjanjikan. Dari ini kita lihat yang diserang adalah sel tumor. Kalau yang namanya imunoterapi itu dia memperkuat sel kekebalan tubuh kita atau limfosit, di mana sel kekebalan tubuh kita yang kita instruksikan untuk menyerang sel tumornya. Ya. Tapi dengan kemoterapi, imunoterapi, ya. Nah, ini adalah berbagai, saya kasih gambaran aja ini berbagai cara-cara imunoterapi, ada macam-macam, dari mulai terapi gen, ada kekebalan tubuhnya itu dikutak-kutik, ada yang kita beri antibodi, ada yang sel kita bikin menjadi ganas terhadap sel kankernya, ada lagi yang sel tubuh dikeluarkan, diolah, dikembalikan dalam tubuhnya menyerang kanker, ada juga kombinasi. Ini sebagai gambaran saja. Nah, jadi kalau kita ngelihat kiri, tujuan dari imunoterapi kanker itu adalah, satu adalah respons imun tumornya itu. Hal yang menyebabkan imunitasnya itu berkurang itu kita kurangi. Jadi justru kita berusaha menaikkan
imunitas. Kita berusaha menaikkan kekebalan tubuh. Dan kita bikin supaya tumornya itu juga lebih gampang diserang secara imun. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, sehingga kita punya ada masalah di sini. Prinsip terapinya menjadi berlawanan. Ini contoh pengobatan pada penyakit autoimun itu kita lakukan imunosupresi. Kita menekan sistem imunnya dengan berbagai obat-obat ini. Nah, obat-obat seperti ini justru yang kecuali pada beberapa keadaan justru yang tidak kita berikan pada penyakit kanker. Ya, jadi karena berbeda tadi, ada tujuan menekan, kalau pada kanker tujuannya adalah justru untuk memperkuat sistem imunnya. Nah, satu hal lagi juga adalah bahwa pengobatan imunoterapi itu karena tujuannya adalah meningkatkan imunitas, maka efek sampingnya adalah seperti dalam gambar ini. Efek samping dari imun terapi itu penyakit autoimun. Jadi pasien-pasien saya itu ya. Apakah boleh diulangi sedikit yang barusan disampaikan karena terputus tadi, Prof? Signalnya kelihatannya. Ya. Jadi banyak pasien itu tanya ke saya, dok, saya boleh nggak tidak kemoterapi tapi imun aja? Kenapa? Saya nggak mau rambut saya jadi botak kepalanya, misalnya. Padahal pasiennya lupa bahwa dia berhadapan dengan dokter yang nggak ada rambutnya gitu ya. Nah, berbagai efek samping kemoterapi itu mereka minta supaya tidak ada, mereka minta imunoterapi yang katanya menurut koran-koran itu adalah pengobatan baru. Justru kita hanya bergeser dari efek kemoterapi yang kita tahu menjadi efek imunoterapi yang kita lihat di sebelah kiri ini. Memang rambut tidak rontok, memang muntah mualnya nggak banyak, tapi ini adalah kemungkinan efek samping dari obat imunoterapi. Kalau kita satu-satu aja kita lihat pelan-pelan. Semuanya ini adalah keadaan-keadaan yang kita dapatkan pada keadaan atau penyakit autoimun. Jadi tidak gampang hanya dengan memilih satu pengobatan lalu kita mau menghindari satu pengobatan lalu kita aman dari masalah. Ya, karena itu penting sekali bahwa kita harus seimbang. Nah, keseimbangan ini sekarang yang penting antara kanker dan autoimun. Jadinya kan susah kalau dari ke Prof Iris ngomongnya A, kalau ke Prof Aru ngomongnya B. Karena itulah yang penting adalah multidisiplin, bahwa yang namanya Aru sama Iris yang hari ulang tahunnya sama itu harus selalu berkomunikasi untuk menghadapi masalah pasien. Sekarang untungnya kami sudah punya WA, komunikasi antara dokter. Saya praktek di sini, dokter karena praktek di ujung di sebelah di luar kota pun kami bisa komunikasi, bahkan kirim-kiriman foto kelainan-kelainan yang kita dapatkan. Jadi kita harus meningkatkan apa yang kita sebut sebagai pendekatan multidisiplin. Sekarang kalau pasien menderita, kalau penyintas autoimun terus kena kanker gimana? Pertama, kalau kemoterapi tidak ada masalah. Ya, karena kemoterapi masalahnya adalah justru menurunkan imunitas. Tapi kalau udah ada pakai imunoterapi, maka harus ada kerjasama antara ahli onkologi dan imunologi klinik. Nggak bisa jalan sendiri. Kita bisa memberikan masalah baru hanya karena mau menghindari masalah yang lama. Dan antara lain, obat autoimun mungkin harus diubah. Dan ini adalah kasus per kasus. Satu orang bisa lain keputusannya dengan orang yang datang berikutnya. Tapi adalah mereka yang menjadi penyintas autoimun harus memantau risiko kanker secara berkala. Lebih penting lagi bahwa penyintas kanker itu menjalani mamografi, USG payudara,
memeriksakan badannya, pap smear, dan sebagainya, menjadi jauh lebih penting. Ya, di mana ini sama juga tadi, di sini menjadi sama lagi dengan autoimun. Kita ikuti gaya hidup sehat, jaga nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan kelola stres yang merupakan saran tayangkan ke Terputus lagi, Prof. Fine, sayang sekali. yang ini. Sekarang ada nggak suaranya? Ada. Tadi sempat 5 detik. Ya, jadi sekali lagi kalau penyintas autoimun kena kanker, kemoterapi karena masalah, tapi kalau imunoterapi harus ada koordinasi antara ahli onkologi dan imunologi. Obat autoimun mungkin harus diubah, dan itu kasus per kasus. Yang penting adalah monitoring risiko kanker secara berkala menjadi jauh lebih penting. Mamogram, pap smear, memeriksakan ke dokter untuk mencari hal-hal yang berubah dengan keluhan-keluhan kanker itu. Kita ikuti gaya hidup sehat, jaga nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan kelola stres. Ini dari YKI juga sama dengan yang dari Marisa Karuba Foundation. Ya. Nah, ini sekedar informasi aja. Kalau pasien kanker harus berubah sekarang zaman COVID, apa sih? Kan kemoterapi akan menurunkan kekebalan tubuh dan sebagainya. Hampir sama. Yang penting adalah kalau memang kena COVID, isolasi menjadi utama. Kalau positif, pengobatan kankernya akan disesuaikan, dan kita menyesuaikan juga obat-obatnya. Ini hanya sebagai informasi. Ini bagi kami para onkologi bahwa obatnya kita harus sesuaikan juga satu persatu. Di mana kita harus menaikkan kekebalan tubuhnya. Nah ini, yang paling bawah ini. Kita mesti menaikkan leukositnya sebelum kemoterapi dengan obat-obatan justru. Di sini mungkin agak berbeda dengan pendekatan terhadap masalah autoimun. Tapi ya, jadi prinsipnya adalah tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan hindari keramaian. Dan effort dari sebagai tim itu penting bagi keamanan pasien. Pesan saya baik bagi semua dokter-dokter yang menangani kanker juga begitu. Sekarang kita tidak lagi bermain single, kita bermainnya tim. Baik itu antara dokter onkologi maupun dengan bidang-bidang lain. Demikian mungkin paparan singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Aru, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Dari penyintas Sjogren syndrome, autoimun Sjogren syndrome, yang katanya mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena limfoma, Prof. Mohon info bagaimana mengurangi risiko ini. Dan ini ada pertanyaan tentang kadar vitamin D yang cukup untuk mengurangi resiko tersebut. Ya, jadi sebetulnya kita menjalani hidup sehat. Suara saya masuk? Masuk. Oke. Kita menjalani hidup sehat yang sudah dianjurkan tadi oleh Profesor Iris. Sama juga. Dan kedua, kita jangan lupa untuk memantau, mendengarkan keluhan tubuh kita. Ada beberapa hal. Ini tolong dicatat atau diingat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada tubuh kita yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pertama, ada benjolan yang tidak hilang-hilang. Kedua, ada berat badan yang turun secara drastis walaupun tidak diet. Ketiga, ada nyeri yang nggak hilang-hilang. 4, ada pendarahan yang muncul pada lokasi dan waktu yang tidak lazim. Kelima, buang air besar yang berubah polanya.
tadinya bagus-bagus gitu ya. Sekarang tiba-tiba hari ini diare, besok keras, lusanya lagi. Biasanya tiap hari, sekarang menjadi 3 hari. Oke. Terputus lagi, Prof. Tadi sampai di mana? BAB tidak teratur? Ya, BAB tidak teratur itu berubah polanya, baik bentuk maupun masanya ya. Dan semua tadi itu jangan dibiarkan, kita perhatikan, kalau tidak hilang kita tanya ke dokter untuk diperiksakan. Ini adalah hal-hal yang mesti kita untuk menghindari, sebetulnya kita nggak bicara menghindari kanker ya, tapi deteksi dini. Kalau menghindari kanker tadi, ya kita harus berdamai dengan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. Tetapi dan kadang-kadang tidak gampang. Tapi yang harus kita lakukan dan itu bisa adalah deteksi dini. Dia bisa disembuhkan. Ini juga moto dari Yayasan Kanker Indonesia bahwa kalau ada kanker yang ditemukan dalam stadium dini, maka dia akan bisa sembuh. Tadi gejala-gejala yang kelihatan sumir, katanya nggak begitu penting, jangan dibiarkan. Ya, itu saja. Makasih. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jani. Ibu saya meninggal karena kanker. Apakah kanker penyakit turunan? Ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya. Dan saya penderita ITP juga. Apakah lebih beresiko terkena kanker? Ya, sebetulnya kalau kita melihat keturunan, hanya beberapa jenis kanker yang ada kemungkinan diturunkan dari ibu ke anak, misalnya kanker payudara, itu pun hanya 6%, 8%, 10% paling tinggi. Yang lain bukan salah Buddha mengandung, kalau orang bilang. Itu adalah bagian dari gaya hidup kita. Tapi memang betul, pertanyaannya adalah, kok anak-anak bisa kena kanker, padahal usianya belum seberapa. Karena dalam DNA atau gennya itu sudah ada kelemahan yang juga tidak diturunkan. Memang dari sananya itu, kalau orang bilang, itu sudah ada kelemahan tertentu. Tapi bukan diturunkan. Ya, itu saja tadi. Itu pertanyaannya ya. Iya, Prof. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang dengan kanker masih boleh konsumsi protein hewani, misalnya seperti kaldu ayam, kaldu sapi, gitu? Protein hewani yang berisiko untuk terjadi kanker adalah kalau kita makan daging merah yang dipanasi atau dibakar, terutama lemaknya, dalam suhu tinggi. Daging merah ya. Kalau kita makan sate kulit ayam kan enaknya ada gosong-gosongnya. Itu nggak apa-apa. Jadi justru yang masyarakat itu takut adalah terhadap arengnya. Padahal bukan. Areng hanya akibat pembakaran. Tapi yang penting adalah yang dibakar itu apa. Nah itu kurangi daging merah. Jadi nggak usah sama sekali yang makan daging merah. Tapi biasakan kita kurangi. Mungkin makan daging merah sekali seminggu atau bahkan 2 minggu sekali. Ya, jadi karena intinya adalah protein hewan itu, yang lain nggak apa-apa. Mau kaldu ayam atau apa nggak apa-apa. Telur malah protein yang sangat baik. Dan kita butuh protein untuk kekebalan tubuh kita. Masih. Baik, Prof. Untuk mendeteksi apakah kita menderita kanker atau autoimun, apakah dengan pemeriksaan darah dan apa saja yang harus diperiksa? Kalau sekali lagi, untuk mendeteksi kanker secara dini, nggak banyak pemeriksaan yang ada. Kita punya mamografi, USG payudara, pemeriksaan kotoran. Jangan lupa ya, periksa kotoran sekali setahun itu, kotorannya aja. Itu akan dapat menemukan kanker usus dalam stadium dini. Tapi saya sulit sekali minta pasien. Pasien itu mau bayar banyak sekali untuk diambil darahnya, tapi begitu saya bilang, tolong bawa fesesnya ke laboratorium, mereka jijik gitu. Padahal itu kan milik mereka sendiri. Jadi periksakan kotoran sekali setahun. Dan
ya untuk kanker itu nggak banyak. Ya, katanya ada tes untuk marker kanker itu tidak bermakna, kecuali beberapa keadaan 1-2 kanker, yang lainnya itu nggak bisa. Kalau kita udah tahu kankernya apa, baru kita tes darahnya untuk kita monitor, bukan untuk diagnosis. Ya. Sekali lagi, dengarkan keluhan badan kita dan periksakan teratur. Baik, Prof. Jadi tes darah untuk monitor ya, bukan diagnosis. Ini ada pertanyaan tentang penggunaan steroid dan rituximab. Apakah ada efek samping? Mungkin ini bisa kita lewatkan dulu ya, Prof, atau berkenan dijawab? Saya jawab sebentar. Oke. Rituximab itu diberikan pada kanker kelenjar getah bening, yaitu limfoma, tapi juga diberikan pada beberapa jenis penyakit autoimun seperti anemia hemolitik autoimun, kadang-kadang ITP. Efek sampingnya lebih ke arah karena dikasihnya hanya 4 kali, yaitu dalam jarak seminggu, tidak jangka panjang seperti pada kanker payudara. Efek sampingnya lebih ke arah berasa seperti flu. Kadang-kadang badan panas dingin, anget-anget, kita kasih Panadol cukup. Dia tidak ada efek samping seperti kemoterapi karena dia tidak masuk dalam kategori kemoterapi. Baik, Prof. Apakah melakukan pap smear di YKI aman pada masa pandemi? Saya biasa memberikan hadiah ulang tahun bagi diri sendiri setiap bulan Mei untuk rutin pap smear. Tapi selama pandemi ditunda. Termasuk aman kalau di pusat deteksi dini yang di Lebak Bulus itu, pertama, dia bukan rumah sakit. Tidak ada pasien yang dirawat. Datang juga sudah duduk dengan diatur sesuai dengan protokol yang ada. Dokternya pakai APD semua. Jadi saya boleh bilang bahwa aman untuk memeriksakan diri di klinik YKI. Jadi kita bicara yang di Lebak Bulus ya. Mengambil langkah-langkah yang sama. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan, berat badan yang turun drastis, sudah periksa darah dan feses, tapi semua bagus. Jadi selanjutnya harus cek apa lagi ya, Prof? Nah, signalnya nih, Prof. Bahwa sekarang ada suaranya? Ada. Sudah ada. Oke. Ya. Berat badan turun itu penyebabnya amat beragam. Kanker itu hanya sebagian kecil. Dari mulai gangguan pencernaan, sampai stres, sampai beberapa penyakit infeksi yang kronik. Ya. Kita melihat bagaimana berat badan bisa turun kalau pasiennya itu menderita TBC misalnya. Nah kalau udah dicek ada apa-apa, ya kita monitor aja setiap 3 bulan, periksakan ke dokternya, ada nggak perubahan dari berbagai parameter itu. Jadi kita monitor teratur aja. Tapi jelas harus datang ke dokter yang bisa mencarinya dengan baik. Ke dokter lain. Hanya untuk membandingkan saja. Ya, Prof. Makasih. Untuk penyintas kanker, berapa lama setelah treatment harus cek PET scan? Tergantung penyakitnya, tapi kalau kita habis kemoterapi dan kita ingin tahu efek kemoterapinya, ya 2 minggu sampai 4 minggu udah cukup setelah kemoterapi terakhir. Ya itu. Ya, Prof. Bagaimana dengan vitamin C dosis tinggi sekitar 1000 mg per hari? Apakah aman dikonsumsi? Kalau dari segi kanker malah nanti jadi cek, malah ahli gizi malah menyatakan bahwa vitamin C zaman sekarang COVID ini itu harus tinggi. Pada umumnya 200 mg juga cukup. Untuk kanker tidak ada hubungannya. Hanya hati-hati kalau kita vitamin C dosis tinggi, maka urin kita menjadi asam. Kita harus, kalau kita punya bahan oksalat dalam tubuh kita akan mudah menjadikan batu ginjal.
Tapi di luar itu tidak ada masalah. Soal apakah itu bermanfaat, itu kontroversi. Ada yang pro dan kontra. Tapi sekarang memang untuk zaman COVID ini kita memakai prinsip bahwa vitamin C dosis tinggi itu dianggap penting untuk mencegah. Mungkin Dr. Iris tadi sudah mengatakan bahwa banyak ambil dari buah-buahan. Nah, sekarang tinggal nanti kita mesti lihat berapa miligram sih dalam satu buah jeruk misalnya. Ya, nanti mungkin Dr. Iris bisa komentar. Kalau nggak salah hanya 50 miligram ya, Prof. Iris ya, ke jeruk kan. Ya, sedangkan kita perlu katanya 1000 miligram untuk melindungi kita dari bahaya di luar. Pada pengobatan imunoterapi, di mana prosesnya amat sangat rumit dan selnya itu diolah itu malah sampai puluhan ribu miligram dipakai. Tapi kita tidak bicara itu karena itu pengobatan yang amat sangat khusus. Tadi ada vitamin D juga penting karena dikatakan vitamin D yang rendah itu lebih kondusif ke arah penyakit autoimun, tapi ke arah kanker juga. Bukan menyebabkan, tapi mengganggu keseimbangan dalam tubuh kita. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Prof, kalau ada tumor di payudara, penyintas SS, Sjogren syndrome, apakah pemeriksaan USG dan mammo juga biopsi saja sudah cukup? Dan pemeriksaan lab apa untuk menentukan tumor, Prof? Ini, maaf, bisa diulang tadi agak putus. Ya. Penyintas autoimun dengan tumor di payudara bertanya apakah pemeriksaan USG dan mammo juga biopsi saja sudah cukup? Jika ada pemeriksaan lab, itu apa saja yang untuk menentukan tumor, Prof? Nah, menentukan tumor pada kanker payudara. Terputus lagi, Prof. Benjolan itu apa? Ultrasonografi atau USG, mamografi. Pengobatannya pun juga sama. Justru, nah di sini nanti kadang-kadang harus kita jaga keseimbangan. Mau dia obati kankernya atau mau diobati autoimunnya. Di sini perlunya pendekatan tim, karena harus diambil keseimbangan. Obat yang satu harus dimodifikasi, satunya juga. Nggak boleh meninggalkan dua-duanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa karena penyakit autoimun itu dapat dianggap atau dibuat menjadi sahabat bertahun-tahun, maka kita akan mendapatkan bahayanya lebih besar kalau kankernya itu tidak diapa-apakan. Jadi tetap dua-duanya diobatin dan harus ada pendekatan secara tim dari baik ahli imunologi klinik dan ahli onkologinya itu sendiri. Baik, Prof. Ini selanjutnya ada putra usia 9 tahun dengan tumor dan sudah nefrektomi ginjal sebelah kiri. Sedang melakukan kemoterapi minggu ke-25. Bagaimana perawatannya? Selanjutnya, apakah ada treatment khusus? Usia 9 tahun, Prof. Ya, pertama ini sebetulnya bidangnya dokter onkologi anak ya. Itu. Betul. Tapi secara umum, jadi saya tidak pegang anak-anak. Tapi secara umum, saya rasa apa yang sudah diberikan, termasuk kemoterapi itu sudah yang khusus untuk tumornya. Nah, pendekatan atau memelihara anak dengan kanker itu sama dengan pada orang dewasa, yaitu kita menjaga jangan sampai dia terekspos terhadap infeksi. Jadi karena kita lihat di sini kalau pasien dengan kemoterapi, kekebalan tubuhnya justru drop. Ya beda dengan autoimun. Kita penjaganya cuma jangan sampai infeksi, nutrisi harus baik, cairan harus baik, dan psikologisnya jangan lupa pada anak-anak lebih harus kita perhatikan lagi ya karena mereka tidak tahu mengapa mereka mendapatkan seperti itu dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Yang selanjutnya, apakah ada tes untuk mengetahui bila sel DNA kita rusak? Ini relevan nggak ya, Dok, pertanyaannya? Nggak ada tes yang khusus rusak karena tergantung dari setiap situasi berbeda.
Jadi saya tidak bisa menjawab dalam beberapa kalimat. Ini kita mesti bikin satu Oke. seminar untuk ini. Baik, Prof. Yang selanjutnya, apakah seafood aman untuk orang dengan kanker? Seafood. Tadi pertanyaan sebelumnya protein hewani dari Ya. Kalau enak boleh. kalau enak boleh. Syaratnya harus Nggak enak. ada. Jadi nggak ada yang jelek. Mau udangnya dipanggang atau udangnya dibalik batu sama aja. Kita tidak ada pantangan mengenai itu. Yang kita harus hindari adalah kontaminasi dari makanan kita, apakah itu seafood atau bukan seafood, dengan paparan kimia. Malah Ya. mau makan lalap yang sehat tapi dia pemakaiannya insektisida, itu lebih jelek daripada kita makan seafood yang kita makan dengan jumlah yang banyak. Sekali lagi, tidak ada pantang seafood untuk pasien. Tidak ada pantang. Oke. Ya. Ya. Sebaiknya penyintas autoimun itu general check up-nya setahun berapa kali ya, Prof? Mungkin untuk juga mengetahui resiko kanker dan lain sebagainya. Saya rasa sama juga seperti pap smear, USG payudara, 1 kali setahun cukup. Tapi jangan lupa, di antara setiap check up tahunan, itu si pemilik badan itu sendiri, kembali ke yang tadi, harus memperhatikan apakah ada perubahan. Jadi kita jangan hanya mengandalkan check up tahunan. Ya, kita check up-nya setiap bulan Januari, tapi bulan Maret muncul benjolan, walaupun kecil, udah harus kita perhatikan, jangan tunggu check up berikutnya. Ya, sekali lagi ada 2. 1, check up yang teratur, itu sekali setahun. Dan kedua, check up badan kita oleh kita sendiri, itu sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun, oke. Ya, kita Baik, Prof. setiap hari kita perhatikan. Ya, ini ada 2 pertanyaan terakhir, Prof. Yang pertama, dari dokter untuk penyintas kanker payudara meta ke otak, apakah boleh mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung fitoestrogen? Sedangkan sayur dan buah tersebut juga mengandung tinggi antioksidan. Apakah boleh dikonsumsi? Fitoestrogen adalah estrogen yang terdapat pada tanaman. Kata fito itu tanaman. Sedangkan estrogen kita adalah estrogen manusia. Jadi sebenarnya justru estrogen yang didapat pada sayur-sayuran, pada kedelai terutama ya, itu justru memproteksi atau melindungi seseorang terhadap estrogennya sendiri. Ya, kanker payudara itu yang bermain di kanker payudara adalah estrogen dari si pemilik payudara sendiri. Kalau dari luar itu tidak akan menyebabkan kanker. Ini mitos yang udah berjalan berabad-abad kali, bahwa estrogen tanaman itu akan menyebabkan atau memicu kanker payudara. Jadi jangan takut, silahkan makan sayur-sayuran itu. Baik, Prof. Ini yang terakhir tentang AIHA, Prof. Apakah penyintas AIHA? AIHA, ya. Ya. Autoimun ya. Ya, betul. Apakah bisa menjadi penyebab? Sebentar, saya cek lagi pertanyaannya. Oh, maaf. Bukan. Apakah penderita kanker boleh mendonorkan darah? Bukan boleh tentang AIHA, Prof. Ya. Apakah penderita kanker boleh mendonorkan darah? Boleh. Tapi boleh. Saya tidak anjurkan karena dia perlu darahnya untuk dirinya sendiri. Oke. Karena justru kan harus menjaga fisiknya agar sebaik mungkin. Tapi kalau pada beberapa orang di mana darahnya kebanyakan, darah itu kan seperti uang. Kalau kebanyakan mesti dibuang-buang tuh. Jadi silakan, nggak apa-apa. Darahnya tidak akan lalu menyebabkan si penerimanya menjadi kanker. Silakan kalau memang mau donor. Iya, Prof. Satu lagi aja, Prof. Kemarin saya baru cek darah, hasilnya anti TPO saya 183, yang di mana kondisi tersebut abnormal.
apakah penyakit yang dapat ditimbulkan jika anti-TPO saya tinggi? Ada kaitannya kah dengan autoimun? Ini seringkali diperiksakan justru untuk keadaan autoimun yang berhubungan dengan reproduksi. Ya, jadi mereka yang mengalami keguguran berulang atau mereka yang sulit hamil, di mana ada kemungkinan penyakit autoimun yang disebut antifosfolipid syndrome, itu TPO-nya diperiksa karena itu terkait. Dan banyak penyakit-penyakit yang berhubungan itu nanti larinya juga ke terutama tiroid ya. Dan sekali lagi kita hanya memeriksa itu untuk mengaitkan dengan penyakit yang berhubungan dengan, kalau di saya ya sebagai hematologi, untuk keadaan yang berhubungan dengan reproduksi atau kerjasama dan dokter obstetri. Tapi yang lainnya saya tidak banyak menganggap itu terlalu perlu. Oh ya, tadi mengenai AIHA ya? Ya, AIHA. Sebentar, saya cari. Ya, enggak, ini saya mau komentar sedikit ya. Oke, baik. Saya komentar aja. AIHA itu adalah penyakit anemia karena autoimun. Dia berasal dari sel limfoid yang berkait dengan kekebalan tubuh. Tapi sel limfoid itu juga bisa menyebabkan, juga bisa berubah menjadi kanker seperti misalnya limfoma. Jadi AIHA pada orang dewasa atau bahkan pada usia lanjut dan dia itu tipe dingin, maka saya akan berusaha mencari apakah dia ada limfoma atau tidak. Tapi itu hanya untuk mereka yang usia lanjut. Kalau pada usia muda, rata-rata AIHA pada hampir sama seperti lupus pada wanita muda atau usia reproduktif, itu saya tidak mempermasalahkan dari segi kankernya. Tapi kalau AIHA kita temukan pada usia lanjut, kita kadang-kadang ketemu tuh limfoma tuh yang belum muncul ke permukaan. Itu saja. Apakah dengan HB rendah itu harus mendapat terapi obat anemia terus, Prof, setiap hari? Bergantung penyebabnya. Okay. Ini seringkali pasien mendapat hemobion atau sangobion hanya karena HB rendah, padahal sebetulnya besinya itu cukup. Dan kelebihan besi itu akan mengganggu fungsi tubuh. Jadi kalau ada anemia, periksa yang benar apakah kadar besinya cukup atau tidak. Jangan langsung minum obat-obat yang namanya anti anemia tadi. Ya. Baik, Prof. Ini penutup, benar-benar penutup satu lagi. Apakah ada metode operasi tanpa disayat dalam perut namun melalui anus, Prof, untuk kasus kanker kolon, CA kolon? Melalui anus. Sebetulnya yang ada adalah laparoskopi. Jadi dengan ditusuk bagian perutnya dengan alat dan pengambilannya tanpa sayatan. Itu dengan laparoskopi namanya. Kalau yang melalui anus, ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof, untuk kesediaannya menjawab pertanyaan teman-teman. Ini mungkin layarnya bisa share screen-nya bisa di close dulu, Prof. Ya, udah saya tutup tadi itu. Oke. Saya tutup sekarang ya. 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 Udah. Ya. Belum. Masih. Ini udah. Baik, sudah, Prof. Wah, menarik sekali nih bahasan kita hari ini dari dua pakar autoimun dan kanker. Dua pakar yang ulang tahunnya sama. Dua pakar yang ulang tahunnya sama. Pakar yang sama-sama membina Marisa Cordoba Foundation. Sebentar, saya mute dulu ini. Ada suara yang bocor. Oke. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita masuk ke sesi foto bersama dan menutup acara ini, kita akan mendengarkan closing statement atau pesan-pesan dari dua narasumber kita,
Prof. Aru dan Prof. Iris. Silakan Prof. Iris, mungkin lebih dulu Prof. Iris. Ada pesan-pesan Prof. Iris untuk teman-teman autoimun dan kanker juga kepada masyarakat luas. Oh, Prof. Iris masih di mute, Prof. Iris. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang dengan ODAI, ya, orang dengan autoimun. Yang pertama, obat tetap minum ya, sesuai anjuran dokter di masa pandemik. Jangan takut minum obat, ya, obat autoimun walaupun menekan imun sistem, tapi tetap dalam kontrol dokter. Ya, dan selama kita ikut protokol kesehatan, ya. Tetap senyum dan tetap berkarya. Itu modal kita. Ya, jangan dengan ada ini kita tidak berkarya tetap bisa di rumah, work from home, tapi tetap senyum. Karena senyum itu akan meningkatkan imun sistem kita. Ikuti tata tertib dan protokol dari new normal. Jadi kita hidup dalam kondisi yang new normal. Bukan berarti sudah normal, tetapi new normal tatanan yang baru. Jadi ikutilah tata tertib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian tips dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Iris. Kemudian Prof. Aru, Prof. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya hanya titip satu pesan aja, bahwa kanker itu adalah sebuah penyakit yang bisa kita cegah, tapi tidak gampang. Tapi yang harus kita bisa adalah mendeteksi dini. Jadi kecuali memeriksakan, jangan lupa dengarkan dan perhatikan keluhan-keluhan dari tubuh kita. Jangan dicuekin, jangan diantepin, ya, karena kanker itu bisa kita deteksi dalam stadium dini, dan kalau kita bisa menemukan stadiumnya dini, maka kanker itu bisa kita sembuhkan. Dan sekali lagi, kita mesti mengerti mengenai perkataan imun dan imunologi pada kanker maupun pada autoimun itu ada perbedaan, tapi juga ada kesamaan. Yang penting adalah kita harus selalu memperhatikan semua keluhan dalam di tubuh kita. Terima kasih. Wah, lengkap sekali ini pesan-pesannya. Mudah-mudahan menguatkan sahabat penyintas autoimun dan kanker serta masyarakat yang senantiasa ingin menjaga kesehatannya. Terima kasih Prof. Aru dan Prof. Iris atas kesediaannya berbagi dengan kita semua. Teman-teman, kita doakan semoga dua narasumber kita ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa berbagi terus bersama kita. Dan tentu saja sebelum kita tutup, kita seperti yang tadi saya sampaikan, aktifkan dulu videonya karena kita akan melakukan foto bersama. Silakan diaktifkan videonya. Saya akan ambil 9 foto. Karena ini di layar ada banyak sekali, pesertanya 204. Tadi sempat di 277, saya beberapa sudah leave group ya, leave meeting room-nya. Silakan diaktifkan, ini momen yang langka banget. Kita bisa sharing dengan Prof. Aru dan Prof. Iris sekaligus. Silakan diaktifkan ya. Oke, foto yang pertama. Kita senyum, jangan lupa senyum ya. Tadi kata Prof. Iris meningkatkan kesehatan. Stay happy ya. Beresin rambut dulu sebentar. Oke. Ada rambutnya ya, Prof? Ada, cukup untuk diatur. Oke, baik. Say happy. Happy. Oke, 7 kali lagi. Say happy. Happy. Lagi, yang ketiga sekarang. Say happy. Oke, yang keempat. Semangat semua ya. Buka videonya. 1, 2, 3. Happy. Oke, lagi yang kelima. Ada yang masih tertutup nih videonya. Oke, kita foto aja ya. 1, 2, 3. Happy. Lagi, yang ke-6. Happy. Yang ke-7. Happy. 1 kali lagi terakhir. Happy.
Yeay, sudah tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak ya teman-teman. Baik, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih semuanya. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Yayasan Kanker Indonesia, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau Pralmuni atas kerjasama kita hari ini, dan tentu saja kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Prof. Aru dan Prof. Iris, serta 277 partisipan yang bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, penyintas autoimun, kanker, juga masyarakat yang ingin selalu meningkatkan kualitas kesehatannya, semakin semangat ya. Dan jangan lupa menyimak tayangan-tayangan webinar edukasi autoimun kami yang berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat, setiap hari di selama Agustus-September 2020. Baik, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Aru, Bu Marisa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Prof. Iris. Terima kasih. Prof. Terima kasih Bu Marisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Iris, Prof. Aru, dan Prof. Iris. Jazakumullah khairan. Terima kasih.